Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Jumpa lagi di episode ke-8 dari After Sahur. Tidak terasa ya, udah ke-8 lagi. Sebentar lagi udah ke-10, berarti sudah sepertiga pertama kita menyelesaikan Ramadan. Saya teringat pada penuturan seorang guru kami ya, Ustadz Asep Sobari. Waktu itu beliau mengatakannya ketika kita baru mau berangkat umroh ya, satu hari sebelum kita berangkat umroh, beliau mengutip ayat 196 dari surat Al-Baqarah bagian awalnya saja ya. Di situ dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajja wa umrata lillah ya. Maka dan sempurnakanlah ya haji dan umroh karena Allah. Nah, beliau mengatakan bahwa wa atimma, itmam ya, itmam itu ya menghasilkan kata tamim ya, itu ada bedanya dengan kamil ya. Kalau kamil itu kalau di Al-Maidah ayat 3 juga ada ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, jadi sempurnakan agamamu ya. Kemudian ada watmam tuh ya, dan disempurnakan. Jadi apa bedanya kamil dengan itmam ya? Bedanya adalah kalau yang pertama tuh disempurnakan di akhir, jadi secara bertahap diberikan, lalu sempurna di akhir. Nah, itulah agama kita, syariat kita, syariat agama kita gitu ya. Syariat agama kita ini turun perlahan, bertahap. Ya, kayak saum Ramadan ini baru diwajibkan tahun kedua Hijriah, jadi tahun ke-15 kenabian kurang lebihnya. Ya. Nah, syariat itu turun secara bertahap, ya. Tapi ada yang sempurna dari awal sampai akhir. Ya, apa? Sempurna dalam arti konsisten, yaitu rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata itmam yang sama dipakai juga untuk haji dan umroh. Jadi haji dan umroh ini harus sempurna dari awal sampai akhir. Nah, ya setelah saya melaksanakan umroh pertama kalinya, waktu itu saya menyadari bahwa umroh itu mudah sekali. Umroh itu simple saja. Ya, berangkat dari miqat menggunakan pakaian ihram. Ada beberapa hal yang nggak boleh dikerjakan, kayak hal simple aja kok ya, kayak misalnya nggak boleh memakai wewangian ya. Setelah berpakaian ihram tuh, setelah berangkat dari mikot nggak boleh pakai wewangian, kemudian nggak boleh menutupi kepala ya, dan sebagainya gitu ya. Simple aja. Kemudian kita tawaf, sa'i, kemudian tahallul, beres, selesai ya. Sekitar ya, kalau pelaksanaan di Masjidil Haramnya saat 1 jam, 1,5 jam mungkin udah bersih, udah selesai semua ya. Ya simple aja, kecuali berangkat dari mikotnya mungkin yang beda-beda ya, tergantung mikotnya di mana gitu ya. Tapi poinnya adalah kadang-kadang kita memperhatikan ibadah ini ya, kita nggak memperhatikan poin kesempurnaannya ya. Kalau haji dan umroh itu ibadahnya simple, sederhana saja, tapi yang diminta oleh Allah itu adalah sempurna dari awal sampai akhir, dari berangkat sampai pulang ya. Jadi yang diminta adalah kita menjaga betul sikap kita nggak berantem, nggak mengeluh, nggak berdebat ya. Jangankan berantem ya, berdebat aja nggak boleh gitu ya. Bukannya nggak boleh dalam arti membatalkan, tapi ya jelek lah gitu ya. Sama seperti kita saum sekarang ya. Kita saum sekarang kalau kita marah-marah nggak batal ya, nggak batal, tapi sangat mengurangi kesempurnaannya ya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa barang siapa nggak meninggalkan kata-kata kasar dan kotor, maka Allah nggak butuh laparan hausnya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa saum juga in that sense gitu ya, dalam dari sisi itu ya, mirip dengan haji dan umroh ya. Saum itu sederhana saja. Kalau cuma sekedar nggak mau batal ya, gampang aja, nggak sulit kok ya. Anak-anak kecil pun sudah nggak batal insya Allah gitu ya, asal tidak makan, tidak minum, beres lah ya. Tapi yang diminta itu adalah keindahannya, keindahan, kesempurnaan detil-detilnya ya. Jadi percuma aja kita nggak makan, nggak minum, tapi maki-maki orang, tapi marah, tapi mengeluh, tapi nggak ridho dengan cobaan, tapi ini tapi itu gitu ya. Tapi ini tapi itunya ini yang penting ya. Nah, kadang-kadang kita nggak memperhatikan ibadah kita dari sisi itu. Kadang-kadang kita terlalu banyak membahas ini batal apa enggak gitu ya. Padahal kalau sekedar tidak batal, rasanya nggak sulit ya. Nah, kita harus membahas masa-masa seperti itu. Nah, itu kalau dalam agama kita itu mungkin masuk dalam bab ihsan ya, bab ihsan. Kalau bab fikih paling banter hanya mengatakan ini batal atau enggak
Ya, ini wajib, mana yang sunnah. Nah, itu adalah bahasan fikih. Tapi ihsan itu bahasan yang lebih halus lagi. Kita merasa melihat Allah atau minimal merasa dilihat Allah. Nah, kalau dilihat Allah, kalau kita ngerasa dilihat Allah, kira-kira amal semacam apa yang mau kita kasih? Ya, amal yang recehan kah gitu ya istilahnya ya. Mau kita kasih amal yang sekedar jadi aja apa gimana? Ya, atau mau kasih yang bagus, ya, yang bagus sekali. Nah, mungkin gambarannya begini. Kalau bicara soal batal atau nggak batal, sah atau nggak sah, maka kita bagi laki-laki nih ya, sholat pakai sarung, lalu atasannya pakai singlet misalnya, ya, sah nggak sholatnya? Menurut saya sah, karena auratnya nggak terbuka, ya, tertutup dengan singlet, ya. Tapi apakah pantas kalau dilihat Allah sholatnya kayak begitu? Nah, itu pertanyaan yang lain, ya. Jadi kalau kita bicara pada level ihsan, maka lebih halus lagi, ya. Pekerjaan kita jadi lebih halus, kita sempurnakan ibadah kita sampai yang mungkin tidak menentukan batal atau tidaknya, tapi menentukan indah apa enggaknya yang kita kasih, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang lain Rasulullah SAW pernah mengatakan, amal ibadahnya anak Adam itu untuk mereka, kecuali saum itu untukku, ya. Maka aku sendiri yang akan memberikan balasan, ya. Nah, ini jadi saum itu betul-betul kita kerjakan untuk Allah, ya. Kalau kata para ulama, ini menunjukkan bahwa dalam ibadah saum tuh nggak ada riya, nggak ada pintu buat riya, ya. Nggak ada yang bisa disombongin dari saum, ya. Mau berlaga apa, berlaga kuat, nggak bagus, ya. Orang bisa aja curiga, nih kok orang seger banget lagi saum, jangan-jangan dia nggak saum, jangan-jangan dia makan, gitu ya. Terus kalau kita berlaga lemes gimana? Ya nggak bagus juga, ya. Jadi nggak bisa disombongin, ya, nggak bisa disombongin. Dan kita nggak bisa maksa orang percaya bahwa kita udah saum, ya belum tentu. Jangan-jangan di luar pandangan orang ternyata kita makan di belakang layar, kita kan orang nggak tahu juga, gitu ya. Nah, jadi saum itu bebas dari ibadah, dari riya, gitu ya. Oleh karena itu yang ngerjain saum itu udah pasti ikhlas karena Allah, ya. Nah, tapi sekarang kalau kita ikhlas karena Allah, kita kasih yang kayak apa? Nah, kesadaran ini yang penting, ya, yang penting. Jadi kita mau ngasih apa kepada Allah, mempersembahkan amal seperti apa? Amal yang sekedar jadi saja, sekedar sah saja, atau mau yang kita bikin bagus, gitu ya, sekalian, gitu ya. Mau yang kita hias dengan indah, gitu ya. Ya, ini sisi yang menurut saya dilatih juga dalam saum, ya. Jadi kita memang benar dari awal, saum itu memang bukan soal makan dan tidak minum, itu soal kecil, soal masalah kecil, itu cuma masalah batal atau nggak batal, gitu ya. Ya, tapi kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah, maka persembahkan yang terbaik, ya. Maka mulailah kita selidiki sisi-sisi yang membuatnya menjadi indah, ya. Sholat kalau nggak mau batal, ya kalau pakai pakaian seenaknya aja nggak batal juga, ya, nggak batal. Ya, kita habis olahraga, main futsal, main basket, baju keringetan, basah kuyup, lalu kita wudhu, kita sholat, sah-sah aja, nggak ada yang bilang batal. Tapi nggak cakep kalau kayak gitu, ya. Ya, nggak cakep yang kayak gitu dikasih ke Allah, gitu ya. Kita lagi sholat tiba-tiba pengen nguap, kita buka mulut kita selebar-lebarnya, gitu ya. Batal nggak puasanya? Batal nggak sholatnya? Enggak, ya. Tapi kan nggak cakep, ya. Ya, nggak cakep di hadapan Allah tuh kayak begitu tuh, nggak cakep, nggak indah, gitu. Nah, maka dari situ saya berkesimpulan bahwa sebenarnya, ya, saum ini ibadah tentang keindahan, ya. Saum ini bukan sekedar ibadah yang sah nggak sah, batal nggak batal, memang bukan begitu, ya. Itu hanya sekedar guideline aja bahwa Anda nggak boleh melanggar yang ini, minimal banget jangan langgar yang ini, ya. Tapi batasnya itu kan terlalu mudah buat kita, ya. Untuk tidak makan tidak minum itu mudah lah, ya, buat orang yang udah dewasa dan kita udah bertahun-tahun kita saum, cincai lah itu, ya. Mudah lah, ya. Nggak sulit, ya. Tapi memperindah saum, nah itulah yang harus kita bahas, ya. Oleh karena itu teman-teman, ya, coba tumbuhkan jiwa artistiknya, gitu ya, dalam ibadah saum ini, ya. Cobalah kita nih mulai berpikir tentang keindahan, kira-kira apa saum yang indah yang mau kita kasih kepada Allah, yang mau kita persembahkan kepada Allah, gitu ya. Allah nggak butuh saum kita, ya, tapi kita harus ngasih yang terbaik, ngasih yang lebih baik dari yang memenuhi syarat, gitu ya. Yang cuma memenuhi syarat doang mah gampang, ya. Kita kasih yang lebih. Nah, sekarang kita berlomba-lomba untuk memperindah,
Jadi sebenarnya perlombaannya bukan perlombaan supaya nggak batal, tapi perlombaan mempersembahkan yang terindah. Ya, nah, cobalah kita tengok saum kita sendiri, apa yang membuat indah saum kita. Ya, bahwa ketika dilaksanakan saumnya, ternyata orang ini sedekahnya makin kencang, ya, sholatnya makin banyak, makin khusyuk, ya. Nah, itulah yang kita persembahkan. Ya, kita di bulan Ramadan kita rajin mencari kajian-kajian online loh. Sekarang nih harus online ya. Ya, dan itu memperindah Ramadan kita. Sehingga kita persembahkan memang bukan recehan. Jangan sampai kita di akhirat kelak ketika melihat ibadah saum kita yang akan kita kasih ke hadapan Allah, ternyata ibadah recehan. Ya, jangan sampai begitu, ya. Usahakanlah supaya nanti di hadapan Allah kita bisa bangga dengan saum kita bangga dengan Ramadan kita. Ya Allah, inilah Ramadan saya, dari tidak sempurna, tapi dari tahun ke tahun semakin baik, semakin indah, semakin cantik. Allah tuh maha indah dan Allah mencintai keindahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di episode after sahur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.